kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Perasaan ini harus sama, kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Kita segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Pak, kan ada banyak demo, Pak. Ada demo KUHP, KPK juga, dan yang terakhir kemarin demo 8 Oktober soal Cipta Kerja. Kita pernah dengar juga Bapak kangen di demo waktu itu. Waktu itu saat baru pertama jadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi pas demo besar Bapak justru memilih untuk ke Kalimantan untuk melihat peternakan bebek gitu. Bapak memang sekarang sudah alergi demo atau Bapak ingin memberikan pesan bahwa nggak usah, demo tidak penting di mata saya? Enggak, yang namanya demonstrasi yaitu biasa-biasa. Oh, tiap hari juga di depan istana itu, tiap hari, tiap minggu ada demo kok. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Itu dijamin oleh undang-undang. Kemudian ke Kalimantan pada saat ada demo. Kenapa kepilihannya itu Pak, pada saat ada demo? Ini kan sudah disiapkan jauh-jauh hari. Presiden kalau ingin datang ke sebuah lokasi, itu penyiapannya berhari-hari. Pengamanan yang ribuan, kemudian mobilisasi kendaraan untuk menuju ke sana. Jadi nggak sengaja menghindari demo? Enggak, sehingga, dan itu jauh-jauh hari, sehingga pagi itu saat saya mau berangkat, saya telepon Kapolri. Saya telepon Menteri Sekretaris Negara. Apakah saya terus atau harus di Jakarta? Apa disampaikan oleh Kapolri dan Menseknek? Bapak silahkan terus jalan saja karena ini kan persiapannya sudah panjang untuk mengontrol, menyiapkan food estate yang juga penting bagi negara ini. Jadi sebetulnya itu. Siang pun saya masih telepon, apakah perlu dipercepat saya pulang ke Jakarta? Enggak Pak, ini nanti biar diurus oleh Menko Polhukam. Oke, jadi sebenarnya demo yang besar sampai malam itu memang dan sampai terjadi perusakan fasilitas-fasilitas umum. Bapak sesungguhnya ingin tinggal di Jakarta, di ibu kota, tapi masukan dari pembantu Bapak. Saya ikuti, kemudian saya juga minta sekali lagi minta saran, saya tanya ke Kapolri maupun Menseknek. Mereka akan memiliki hitungan-hitungan. Karena waktu ada demo besar sini, ada foto Bapak lagi ngeliatin bebek, Pak. Ya, di dalam food estate itu memang ada bukan hanya menanam padi, tapi ada di pinggirnya ditanam jeruk, kemudian juga ditanam bawang merah, tapi juga ada peternakan lele dan peternakan bebek. Ya, saya kunjungin semuanya lokasi-lokasi itu. Dan itu karena menurut Bapak sudah direncanakan dan sama pentingnya? Ya, semuanya penting. Semuanya penting. Nah, Pak, waktu itu Pak, kira-kira bulan Juni akhir begitu, orang banyak terkejut melihat bagaimana gusarnya seorang presiden. Kita mau ajak Bapak untuk melihat lagi. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Udah kepikiran lagi belum Pak? Jadi saya bekerja tuh ada KPI-nya.
ada KPI, ada target-target yang sudah kita berikan. Apalagi ini dalam posisi krisis. Mestinya ada sense of crisis. Nah, kalau targetnya nggak ketemu, bekerjanya biasa-biasa saja, rutinitas ya saya. Waktu itu Bapak marah, ya marah kenapa sih sebenarnya Pak? Saya marah. Kenapa sih Pak marahnya? Ya tadi sudah diberikan target, ada krisis, tetapi berjalannya biasa-biasa saja. Itu yang saya Karena bagi jengkel saat itu. Bagi banyak orang yang tahu Bapak katanya belum pernah melihat seorang Jokowi semurka itu. Bukan gusar loh yang dikasih di terminologinya Pak, murka katanya. Sebetulnya juga sering kok. Urusan bekerja, hal-hal yang prinsip, saya seperti itu biasa. Tapi saya kira menteri-menteri tahu semua. Tapi tidak lama kemudian Pak Pratik mengatakan bahwa dalam waktu yang relatif singkat kita sudah melihat progresnya, begitu Pak. Katanya jadi bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat, program-program yang sudah mulai berjalan. Artinya teguran keras itu punya arti yang signifikan. Tapi progresnya bagus, ngapain di reshuffle? Ya kalau dari angka-angka, memang di kuartal ketiga ini tumbuh ekonomi kita minus 3,49. Dari yang sebelumnya kuartal kedua 5,32 minus. Artinya lebih baik. Angka minus 3,49 itu didukung oleh konsumsi pemerintah yang tinggi, meningkat dari minus 6 ke plus 9. 6, menjadi plus 9, ini kan artinya tinggi sekali loncatannya, yang lain-lain minus. Tapi bulan Agustus Bapak marah lagi di ratas. Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih minim sekali. Artinya ada di kementerian-kementerian di lembaga ini aura krisisnya belum belum jalan maksudnya Bapak. Jadi apanya yang membaik Pak kalau Bapak lebih sering jengkel pada para menteri? Ya harus disampaikan. Ada beberapa kementerian yang memang masih belum. Ya saya sampaikan lagi, saya ulang dong. Tapi artinya di akhir September kan sudah muncul angka 9 plus 9, tadi. Artinya ada perbaikan yang sangat signifikan. Marahnya Bapak didengar ya Pak? Ya nggak tahu karena marah atau karena yang lain. Atau karena tapi takut... angkanya jelas. Pak, karena di periode pertama Pak, Bapak tuh mengganti atau reshuffle menteri itu bahkan belum 1 tahun. Yaitu kira-kira 10 bulan gitu. Dan di periode kedua ini Bapak juga punya janji pada para pemilih Bapak dan rakyat Indonesia untuk lebih ingin punya menteri-menteri yang lebih keras. Saya mau ingatkan lagi Pak, ini dia. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Kalau pola pikir, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Apa sekarang menteri-menterinya memang seberani yang Bapak harapkan dalam pidato kemenangan, Pak? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Berani itu tidak harus kelihatan sangar gitu ya. Tetapi yang paling penting berani mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang memang sulit. Keberanian itu yang kita butuhkan. Misalnya siapa, Pak? Ada ketegasan.
ada ketegasan, ada keberanian di situ. Ya ini, saya tercermin di dalam Omnibus Law ini. Dan nanti sesuai tadi yang dulu saya sampaikan juga, reformasi birokrasi juga sama. Lembaga-lembaga yang kira-kira tidak bermanfaat dan tidak berguna, ya kita potong, dan sudah kita lakukan. Ini akan lagi kita lakukan, kita akan potong lagi karena menyangkut ketidakefisienan dari anggaran. Kemudian yang kedua, ya kita nggak mungkin memiliki birokrasi yang terlalu gemuk. Sehingga saya sampaikan juga bahwa eselon-eselon nanti juga akan kita kurangi. Kalau mengacu pada yang pernah Bapak lakukan di periode pertama, belum 1 tahun Bapak sudah mengganti. Yang ini sampai 1 tahun lebih belum juga Bapak ganti. Apakah karena mereka lebih baik dari menteri sebelumnya? Ya, kita melihat performa dari para menteri itu kan ini kerja tim, bukan kerja individu-individu. Kerjanya kerja tim. Ya ini lebih baik. Kalau dilihat dari kerja tim, ya lebih baik. Ini lebih baik dari periode pertama, Pak? Ini lebih baik di dalam kerja timnya. Kerja timnya. Kerja timnya itu kan berarti kan sebenarnya karena presidennya yang mengorganisir. Kan presidennya tetap sama, Bapak juga. Nah iya, artinya menteri-menteri ini dalam kerja tim lebih baik. Dalam kerja tim. Oke. Tapi Pak, kan tidak hanya itu aja KPI kita kan. jadi memang tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat, Pak? Ya, bisa aja. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan, bisa aja tahun depan. Itu selalu jawaban Bapak, bisa aja. Bisa saja, kapan saja. Ya. Bapak sudah nggak ada, orang selalu berpikir bahwa begini, Pak Presiden tidak lagi memiliki keleluasaan mengganti menteri-menteri dari partai politik karena harus berkoordinasi dulu dengan para ketua umumnya. Ya, saya kira kalau memang tidak baik, ya saya akan bilang saya ganti. Saya biasa bicara seperti itu. Pada semua ketua umum. Dan beliau-beliau sudah tahu semuanya. Juga pada Ibu Mega. Semuanya. Tidak ada beban. Enggak. Untuk kebaikan negara ini saya kira semua akan saya lakukan.